Coro Banyuwangen itu gitu guys. Iki kelendai kok bisa macet iku ndai. Iki kok bisa ing bianter kelendai. Niki nopo kok mboten saged melampah. Niki pundi? Niki harus dirembuk. Itu di sini tidak boleh ada yang saling menghakimi. Mari kita bersama-sama kita mulai dari awal tatanannya perencanaannya awal tadi ya. Apakah ini yang dimaksud perumusan menjadikan Banyuwangi yang hebat, terus rakyat merasa bahagia? Nah, kalau ini sudah begitu di create, kemudian ditata, dibikin cara seperti itu, pasti akan menyebabkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu dimulai dari kesejahteraan. Kalau kesejahteraan itu ada barometernya, Cak. Barometer fisik namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa pemerintah Indonesia dalam waktu dekat ini akan menggelar pemilihan kepala daerah secara serentak, tepatnya pada tanggal 27 November tahun 2024. Nah, khusus di Banyuwangi ini saya kebetulan mengunjungi rumah salah satu cabuk yang dikenal sebagai Gus Ali Maki. Assalamualaikum Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Gus? Masih sehat. Alhamdulillah. Nah, kita akan langsung bincang-bincang untuk membedah kesiapan Gus Maki untuk meraih kemenangan tentunya, karena seorang calon pasti targetnya untuk menang Gus ya. Ya, gitu. Gus, kalau yang saya lihat ya, Gus Maki ini hanya didukung satu partai Gus. Ya, betul ya. Sementara paslon satunya itu didukung 16 partai kalau nggak salah. Kalau hitung-hitungan hitam di atas putih, otomatis yang paling banyak pendukungnya partai ya pemenangnya kan, begitu kan? Hitam di atas putih, tapi ada 1%-nya yaitu takdir Gus ya. Nah, kira-kira optimis apa yang terbangun dalam jenengan ini sehingga melenggang dan melawan pendukung-pendukung yang begitu besar dari partai-partai besar pula itu? Terima kasih. Ini senior saya ini Pak Mas Denny Sunanuddin ini. Satu kampung. Satu kampung. Sekali lagi matur nuwun. Kami itu muter-muter keliling sosialisasi. Itu hampir 8 bulan lebih. 8 bulan lebih. Hampir 8 bulan lebih. Dari 217 desa dan kelurahan. Insya Allah hampir tembus semua. Atas nama titik desa ya, bukan atas nama titik RT ya, titik desa. Atau tidak atas nama titik. Selama 8 bulan itu ya? Selama 8 bulan. Selama 8 bulan. Nah, di bawah itu tidak pernah saya temukan soal seputar partai. Sama sekali. Tidak ada misalnya kok jenengan berangkat dari partai apa? Enggak ada ya. Tak satu pun menanyakan itu. Ini boleh hampir itu tidak ada pertanyaan. Artinya seberapa banyak pun partai pendukung tidak menjamin grassroots-nya itu memberikan dukungan pada partai yang mengusung paslon tertentu. Seperti apa seperti itu Gus? Ya. Jadi begini, saya itu yang saya hadapi itu petahana, yang itu sudah bertahun-tahun berinteraksi tiga periode, berinteraksi dengan masyarakat. Sementara saya kebetulan ditakdirkan jadi ketua PCNO gitu saja. Nah,
sekupnya itu kan lebih kecil. Maka selama saya muter sosialisasi itu kerjaan saya itu mengenalkan diri. Dari orang yang sama sekali tidak kenal, itu saya kan mesti kalau diundang orang kan begini, itu ada yang kenal enggak dengan saya kan gitu. Ini kalau itu yang terlalu banyak kenal dengan saya mesti menghindar. Misalnya di situ kok ini yang mau ketemu itu pengurus NU atau pengurus Muslimat atau Fatayat, itu saya mesti banyak menghindar. Bukan berarti menghindar, bukan tidak mau ya, bukan tidak mau, tapi itu bagi saya itu tidak nambah konstituen gitu. Anda udah orang lama ya. Iya, maka yang mesti ketemu itu satu orang yang tidak pernah kenal sama sekali. Dan itu enak membacanya itu. Kalau bisa baru ketemu itu manggilnya Pak, manggilnya Le, itu tidak ada yang manggil Gus itu. Ini pasti tidak ketemu sama sekali. Nah, saya mulai dari mengenalkan diri, mulai namanya, rumahnya, terus menyampaikan karepe apa begitu ya. Kemudian mencoba meyakinkan sampai pada tingkatan yakin. Tandanya kalau yakin itu berebut minta foto. Ya. Saya hampir bisa membedakan bersalaman itu orang yang sudah yakin atau ragu-ragu. Ya, akan kelihatan ya. Nah, dari situlah kenapa begitu saya turun, situasi di lapangan seperti itu. Jadi saya pun ya tidak pernah nyinggung-nyinggung soal kepartaian. Kenapa kok begitu? Karena yang saya temui juga tidak pernah tanya dan tidak pernah mempersoalkan. Nggak mau tahu. Tidak ada. Nah, tidak tanyanya itu karena tidak mau tahu atau gimana ya. Tapi yang jelas tidak ada yang tanya. Misalnya tanyanya gini, Gus dengan ini berangkat dari partai apa? Itu tidak pernah ada yang begitu. Atau menyampaikan, Gus saya ini dari pengurus partai. Tidak ada. Tidak ada. Padahal minim itu sosialisasi itu diikuti oleh 50 orang. Sampai saya kalau lebih dari 200 itu sudah tidak efektif pasti. Ya, nggak ngena ya. Ya, antara 50, 100 begitu. Lebih aman ya. Tapi gini Gus, dari tayangan-tayangan lewat video yang beredar di medsos, saya lihat bagaimana ketika Gus Maki hadir di tengah mereka itu pada merapat berebut, ingin salaman, ingin foto, bahkan ada yang tak lihat tuh matanya itu sembab. Kira-kira apa itu yang menyebabkan itu? Saya juga tidak paham sebenarnya. Misalnya ada yang terutama ibu-ibu, biar ada juga sih bapak-bapak. Kan kalau lebih melo itu kan ibu-ibu. Histeris ya. Misalnya begitu selesai atau sebelum, dan itu asik bagi saya itu. Yang selama saya menjadi ketua PCNU tidak dibegitukan. Misalnya begini bahasanya. Muga-muga ya lek, riko jadi, muga-muga ya lek, muga-muga ya dek, muga-muga ya mas. Doa itu ya. Iya, dengan berbagai bahasa itu, dengan berbagai bahasa. Yang seneng itu kalau sambil dilus-lus sama ibu-ibu itu. Iya. Penuh dengan kasih sayang ya. Iya kan banyak yang tua-tua itu yang anu yole, ansabiar, muga-muga, yang begitu-begitu itu. Yang selama menjadi ketua PCNU kan, kalau jadi ketua PCNU itu kan identiknya kiainya. Iya, kiainya betul. Dia paling orang tidak ada yang toler. Sapaan-sapaan natural dari tengah masyarakat. Iya, seperti itu, dan itu yang membuat saya membara itu. Sehingga tidak ada pesimis itu ya, tidak ada. Mereka tulus. Isinya bahwa optimis saja, bahwa ternyata di lapangan itu tidak sama dengan yang sering disampaikan, kemudian yang sering dipidatokan, yang sering dideklarasikan, itu tidak sama. Oke, Gus, ini ada yang membuat saya tertarik ya, jargon. Jargon itu di situ kan disebutkan Banyuwangi hebat, rakyat bahagia, kalau nggak salah bunyinya seperti itu.
Kira-kira makna yang tersirat itu seperti apa itu? Hebat itu maksudnya begini, bahwa potensi di Banyuwangi itu masih bisa menjadi hebat, itu masih bisa. Contoh sekarang, daerah pinggir pesisir misalnya, Pantainya. pantai, bentangan pantai di Banyuwangi ini luar biasa panjang, Mas Denny. 17 kilo ya. Luar biasa panjang. 17.000 gitu. Kalau itu kemudian hasil laut itu disentuh dengan modernisasi, kemudian industrialisasi, kemudian ditemani para pengusaha itu. Maksud saya ditemani begini, bisa dicek Mas Denny. Pengekspor ikan itu belum ada yang punya bendera sendiri. Memang ekspor, tapi sekali lagi ini yang sampaikan ke saya ini pengekspor ikannya sendiri. Jadi teman-teman mencari itu yang memang mengekspor itu pakai benderanya orang Jakarta. Tengkulak berarti yang menguasai. Bukan tengkulak, ini memang pedagang gede. Tetapi karena berbagai persyaratan itu tidak terpenuhi untuk langsung bisa ekspor. Harus melalui temannya, yang punya bendera itu tadi. Ya, kalau ini ditemani soal perizinannya saja, ditemani, dikawal, dipermudah. Kalau punya bendera sendiri kan mesti lain anunya. Orang itu kan, orang kan mesti lain. Iya kan, sama misalnya jualan pakai mobil sendiri, pakai gerobak sendiri dengan gerobak yang dimiliki oleh orang yang kebetulan oke, silakan pakai sudah, tapi tidak mungkin gratis. Itu saja dipermudah, luar biasa. Oke, kita melihat selama ini masyarakat pantai terutama ya, ini kan merasa terabaikan, boleh dibilang demikian. Nah, dengan apa yang telah dipotret oleh Gus Pati tadi selaku Cakup ya, kira-kira mau diapakan jika jenengan nanti terpilih sebagai bupati, mereka yang bertahun-tahun seperti itu kehidupannya, apakah ada semacam pembangunan atau perubahan buat mereka atau bagaimana itu? Gini, ada yang memang tinggal di kayak di Muncar, blok itu, blok besar lah, nelayan yang berada di blok besar. Ada nelayan-nelayan kecil yang ada di kayak di Kedonen, kayak di Bromo, yang begitu-begitu itu. Tentu ini persoalannya beda-beda. Maka kalau ingin bagaimana maritim itu, nelayan dalam hal ini, itu bisa kita dorong bagaimana kesejahteraannya lebih oke dan konkret. Maka harus dimulai dari acamung mereka. Acamung mereka. Jadi kalau selama ini misalnya gini, ini ada program, you mau atau enggak, you lakukan. Ini tidak boleh sekarang. Kalau saya yang ditakdirkan, tidak boleh begitu. Tapi dibalik. Oke, you mau apa? Mau bikin apa? Mau mana yang disentuh? Mau mana yang digarap? Oke. Aturannya seperti ini dananya segini, aturannya seperti ini tidak boleh ditabrak, maka harus terlibatnya seperti ini terus. Artinya lebih memberikan atensi yang jelas berarti buat mereka ya. Akses partisipasi itu yang penting. Itu permulaannya. Pembukanya ya. Permulaannya seperti itu. Tentu setelah seperti itu pasti akan ada investor. Kita mulai misalnya kalau di maritim ini, kalau di pinggir pantai ini, lebih baik kita mendorong investor. Tapi tanpa mengabaikan pengusaha-pengusaha pengolahan ikan yang sudah ada. Nah, di situ kita pilah-pilah. Karena banyak juga yang karena kondisi ekonomi, karena COVID, itu yang asalnya berdiri kokoh menjadi tidak kokoh. Nah, ini kan harus disisir dulu. Ibarat orang yang sakit, ini perlunya paracetamol apa harus pakai infus? Berarti lewat inventarisasi ya, ya Pak? Iyalah.
Ya iyalah, karena RPJMD itu harus disusun berdasarkan visi misi. Nah, sementara visi misi kita itu tidak ada satupun yang tertinggal. Itu konsepnya. Pembangunan berkelanjutan itu tidak ada satupun yang ditinggalkan. Oke. Kembali tetap kita bicara soal pantai yang begitu luas Banyuwangi. Kalau kita bercermin dari Bali, Bali itu justru dengan menjual pantai dengan segala potensinya sebagai objek wisata ya, banyak menghadirkan PAD selain bisa membuka pemberdayaan perekonomian rakyatan di sana. Nah, selain tadi upaya untuk perubahan kesejahteraan kalangan dari nelayan, apakah juga nanti pantai-pantai yang begitu terbentang panjang dan luas itu, apakah juga nanti akan dikonsentrasikan pembangunan wisata-wisata yang menarik gitu? Kan harus dipilah dulu. Tidak semua pantai tentunya yang di situ ada perkampungannya kemudian bisa dijadikan tempat wisata. Banyak wisata pantai ini yang hidup segan mati pun tak mau. Pernah dengar enggak pantai halal, pantai syariat? Syariah ya. Cari sekarang di mana? Musnah sudah. Hanya sesaat aja penyebutannya, habis itu musnah. Nah, tapi itu ibarat sebuah embrio, itu oke lah ya. Maka harus disisir dulu sebenarnya. Destinasi yang berbasiskan pantai itu harus disisir dulu. Mana yang sudah jalan, mana yang setengah jalan, mana yang mati kutu, mana yang bisa di situ diintervensi, mana yang tidak bisa diintervensi lagi. Nah, gitu. Nah, paling tidak ngomongkan seperti ini. Tidak boleh kita itu kemudian hanya mendatangkan ahli pariwisata, ahli travel, yang itu dari luar kota. Iya, bukan masyarakat lokal ya. Bahwa itu penting masukan, ya. Ini yang ada di rencana saya. Ajak omong dulu masyarakat sekitar pantai yang memang ada destinasinya. Libatkan kemudian perguruan tinggi itu untuk sekalian mendampingi dan riset. Libatkan juga ormas di situ. Nah, baru kemudian toro enaknya matur itu gini. Ini pemerintah wajibnya apa? Harus di sini nih supaya bisa hadir gitu ya. Supaya ini bisa jalan, supaya ini bisa bermanfaat. Jangan ada tempat wisata yang di situ masyarakat sekitarnya minim memanfaatkan. Nah, tetapi gini, penyumbang PDRB di Banyuwangi itu tertinggi adalah pertanian. Sektor pariwisata itu insya Allah kalau tidak salah sektor ketiga di sektor jasa. Nah, sudah terbukti luar biasa pariwisata, luar biasa digenjot. Tetapi mestinya kan harus terkait ini. Kalau SDGs itu kan tidak boleh lepas satu. Maka kalau itu pariwisata yang diungkit, yang didongkrak, maka harus ngefek kepada pertanian, harus ngefek kepada peternakan, harus ngefek kepada UMKM. Tidak boleh meninggalkan bagaimana lingkungannya. Mestinya begitu pariwisata ini didongkrak, UMKM sektor pertanian misalnya itu memang harus terasa benar dengan adanya pariwisata ini. Oh, ini kan sudah banyak orang jual gorengan, kan tidak hanya seperti itu. Misalnya begini. Di daerah Songgon ada banyak wisata sungai misalnya. Oke. Mestinya bisa petani Songgon yang di situ berasnya juga enak, maka di situ bisa jualan di tempat-tempat wisata beras yang memang diproduk oleh teman-teman petani Songgon.
Berarti itu upaya pemberdayaan perekonomian tadi berarti ya. Kita gas yang satu, maka yang satunya harus ngikut. Gitu ya. Satu hanya ini, jangan ditinggalkan di saat perencanaan. Jadi satunya harus ada semacam sinkronisasi antar semuanya itu Iyalah. berarti. Oke. Nggak ada. Jangan lihat film dulu, Superman itu satu toh. Filmnya itu Superman, Batman, itu mesti sendirian. Sekarang itu rata-rata gabungan semua. Kolaborasi ya, rame-rame. Ya superhero itu semua gabungan itu. Superman gabungan dengan Batman gabungan. Gabung jadi satu itu. Jangan lihat itu film Avenger apa anak-anak muda itu. Sekarang anak-anak Avenger emang. Itu kan mesti gabungan. Jadi pahlawan itu dulu yang satu itu. Dulu Superman dewean, Batman dewean, Megaloman rame-rame. Sekarang ini tidak bisa. Wong Superman saja sekarang tidak bisa sendiri ya. Super ya. Iya. Gus, sebelum dilanjut saya ingin mohon izin minum kopi dulu biar agak penyer Gus. Gus, selain dari di Banyuwangi ini kan tadi sebutkan masalah pertanian. Fakta di lapangan pertanian ini kan kurang bergairah. Padahal dulu Banyuwangi dikenal kota padi. Nah, pariwisata kulon ini pun dulu luar biasa produktivitasnya. Sekarang udah banyak yang hilang. Kira-kira apa perlu nanti lebih menggairahkan dunia pertanian yang kemudian itu melahirkan lumbung padi yang sehat satu misalnya. Gini, sempat Banyuwangi ini PDRB dari pertanian itu sampai 36%. Tapi kemudian turun menjadi 29%. Tentu banyak hal ini. Paling tidak lagi-lagi di perencanaan, Cak. Awal ya. Lagi-lagi di perencanaan. Persoalan ada. Solusi ada. Nah, solusinya pemerintah tidak mungkin ini. Pemerintah paham solusinya ini. Solusinya harus tidak bisa begini. Kita harus undang penyuluh pertanian untuk diajak ngomong. Jangan biarkan jangan cundang sendiri biar tidak kayak ceramah pemerintahan. Pertemukan penyuluh pertanian, pertemukan petani, pertemukan para penguasa pengairan yang ada, pertemukan semuanya. Ini macetnya di mana? Ya bupatinya yang mimpin harus. Ini macetnya di mana sih? Pertemukan juga kios pupuk. Jadi satu di situ rembuknya itu. Kios pupuk ada, distributor ada. Coro Banyuwangi itu gitu guys. Iki kelendai kok bisa macet iku nondai. Iki kok bisa yang biantar kelendai. Niki nopo kok mboten saged melampah. Niki pundi. Niki harus dirembuk. Itu di sini tidak boleh ada yang saling menghakimi. Mari kita bersama-sama kita mulai dari awal tatanannya perencanaannya awal tadi ya. Oke. Nah, apakah ini yang dimaksud perumusan menjadikan Banyuwangi yang hebat, terus rakyat merasa bahagia? Nah, kalau ini sudah begitu di-create, kemudian ditata, dibikin cara seperti itu, pasti akan menyebabkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu dimulai dari kesejahteraan. Kalau kesejahteraan itu ada barometernya, Cak. Barometer fisik namanya. Orang mau beli beras, terbeli dengan nyaman. Orang mau cari kerjaan, di situ perusahaannya terbuka dengan enak, tidak sekedar membuka untuk security saja. Sekarang itu banyak perusahaan, coba deh tanya, kalau ada perusahaan gede, tanya nih, bertempat di desa X misalnya desa X, tanya deh, ini bagian keuangannya siapa? Manajer keuangannya siapa? Manajer SDM-nya siapa? Yang bagian pegang komputer siapa? Itu pasti misalnya yang dari mana. Kemudian kalau ditanya security-nya siapa, ya mesti orang masyarakat sekitar. Bukan saya merendahkan soal security, bukan. Tetapi kan paling tidak yang bisa diurus perusahaan itu tidak hanya gajinya. Misalnya begini, ada anaknya karyawan di situ ya, ada perusahaan X, ada anaknya karyawan. Ternyata
bupatinya tinggal begini, you punya perusahaan di desa ini. Setelah kita seleksi, ternyata dari sekian karyawannya itu ada yang 5 orang yang anaknya karyawan yang di situ itu toro IQ luar biasa, di atas standar. Aku minta tolong ya, saya bilang ini sama ownernya, aku minta tolong ya, 5 anak karyawanmu ini you sekolahkan dulu deh, atau you kursuskan dulu deh. Kalau sudah jadi, tarik menjadi karyawannya, staf yang perusahaannya. Jadi yang asalnya ibunya hanya sekedar bersihkan ikan, tetapi karena di situ perusahaannya singandani bupati nih, akhirnya di sekolah nih, anak itu kan ngersi ikan itu tadi, itu pada saatnya akan menjadi direktur keuangan ya, sesuai keahliannya ya. Iyalah. Tetapi memang perusahaannya yang harus diajak. Siapa yang ngajak ya? Paling tidak harus bupatinya. Bupatinya bisa ngajak begitu itu, ya bupatinya tidak boleh terlalu banyak kreatif dalam tanda petik. Ya itu yang bahaya. Gus, ini pertanyaan terakhir Gus ya. Kira-kira Gus, yang melatar belakangi atau sebagai dasar pemikiran penggunaan jargon Banyuwangi Hebat Rakyat Bahagia, apakah ini disebabkan mungkin Banyuwangi banyak potensi namun belum dimanfaatkan sebaik-baiknya, terus rakyat kurang bisa mendapatkan kesempatan pekerjaan sehingga nggak bisa meningkatkan perekonomiannya, atau bagaimana tuh? Saya mengapresiasi bahwa bukan berarti kemudian banyaklah hal yang luar biasa banyak, tetapi bukan berarti ini menjadi inilah yang paling top. Masih banyak ini yang tersisa, sisa itu yang pantas sedikit, tapi kalau banyak itu tidak boleh dinamakan sisa. Terselip ya. Misalnya di jalan, bicara satu saja, infrastruktur. Jalan dari Tegal Telimo menuju Soponyono, menuju Erpa, jalan dari Kalibaru menuju Gunung Raung, jalan di Wongsorejo menuju Pal 4, Pal 7, Pal 5, ini sudah puluhan tahun terputus ya, nggak terbangun masalahnya ya. Iyalah. Inilah yang di dalam program kami itu prioritas. Kita dahulukan daerah-daerah yang dalam tanda petik seakan-akan terisolasi, sebenarnya enggak, seakan-akan. Ini banyak yang gini karena belum mendapatkan perhatian waktu itu ya. Itulah makanya ya bahagia, yang bahagia itu pada akhirnya tidak bupatinya, yang bahagia tidak hanya keluarga bupatinya atau bahkan tim suksesnya yang bahagia, tetapi yang bahagia adalah masyarakat luas ya. Saya kira itu. Oke Gus, makanya sebelum saya akhiri dalam podcast ini, mungkin ada pesan kepada lapisan masyarakat tentang apa yang perlu dipersiapkan untuk bersama-sama bisa membangun dan merubah wajah Banyuwangi jauh lebih baik, lebih hebat, sehingga kebahagiaan diraih. Monggo. Tanggal 27 jangan golput, jangan mau digolputkan, itu saja. Jangan golput, jangan mau digolputkan. Kalau sampai hari Rabu belum dapat surat sesuai yang diumumkan oleh KPUD, surat undangan, datang pakai KTP. Ya. Datang pakai KTP. Memilih itu adalah hak dasar, bagian daripada hak asasi. Hak asasi itu adalah harga diri. Ya. Saya yakin masyarakat Banyuwangi tidak akan pernah menggadaikan harga dirinya kepada siapapun. Ya. Hari-hari ini hari-hari yang menentukan. Monggo silahkan berpikir, kalau perlu istikharah ya istikharah. Ini membutuhkan sesuatu yang bikin, namanya sih hari tenang. Ya. Silahkan berpikir. Kampanye sudah dilakukan, semua sudah dilakukan. Ya. Di hari tenang tidak boleh ajak-ajak. Saya hanya mengajak saja, silahkan dipikir. Bagi yang memang beragama yang Islam, monggo silahkan cari isyarah masing-masing. Yang teman-teman Hindu, Buddha,
pasti punya cara sendiri-sendiri untuk nyampe pada tingkatan keyakinan. Masyarakat rakyat Banyuwangi adalah penentunya sekarang. Monggo. Kami selama sekian bulan itu muter-muter sama Pak Ali Ruci menyadari bahwa ini adalah ikhtiar. Ikhtiar dibikin mentok jeduk, ya toh. Ikhtiarnya dibikin mentok jeduk. Nah, tawakalnya pada saatnya selesai ikhtiarnya juga dibikin mentok jeduk. Pada saatnya Allah yang akan memutuskan. Amin. Saya kira itu. Oke. Hentikan saling memfitnah, saling mencaci maki. Sudah selesai sudah. Selesai. Ini bikin tenang aja. Bikin tenang, biar masyarakat benar-benar jernih. Saya kok yakin kok penyelenggara itu akan netral, birokrasi itu akan netral. Yang memang secara undang-undang tulisannya harus netral, saya masih sangat yakin pasti netral. Pasti netral. Para birokrasi, walaupun saya banyak mendengar misalnya birokrasi menggerakkan birokrasi begini. Sampai detik ini saya meyakini birokrasi akan netral. Positive thinking aja ya. KPU ke bawah akan netral, Bawaslu ke bawah akan netral, kepolisian, TNI, Ainal yakin saya pasti akan netral, akan ada duduk di fungsinya masing-masing dan tugasnya masing-masing. Kenapa kok begitu? Yang saya sebutkan tadi itu semua diikat oleh sumpah jabatan. Saya yakin sumpah jabatan itu pasti akan terngiang-ngiang di pikiran dan di hati. Matur nuwun, Cak Sunan. Oke, itu tadi dari Gus Maki ya. Mudah-mudahan seperti diharapkan beliau positif thinking, semuanya sesuai tupoksinya dan menjaga tetap nilai-nilai netralitas sehingga menghasilkan sesuatu yang baik. Terima kasih untuk atensi Anda. Mudah-mudahan ini memberikan sebuah kemanfaatan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Atur nuwun. Yang penting sehat, sukses selalu. Mendungan ya. Amin. Kesenjarangan tapi ngatake wong cendekiawan iki tutu kampung senjarangan tapi kampunge wong cendekiawan